Oke, kita mulai aja PA kita. Judulnya hari ini adalah Aku adalah Alfa dan Omega. Ya, kita ambil dari 1 Yohanes. Saudara-saudari, sering kita enggak seperti ini keadaannya. Kita bingung ketika kita baca firman, ya. Dan terutama juga misalnya contohnya kita ambil dalam 1 Yohanes ini. Kita ambil contohnya dari 1 Yohanes 3:24. Dikatakan barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Dengan kata lain, firman ini seolah mengatakan bahwa bukti bahwa roh adalah Allah dalam kita adalah kita menuruti perintahnya. Kalau kita nggak menuruti perintahnya, maka Allah nggak ada di dalam kita. Sehingga diam di dalam Allah seolah-olah adalah karena hasil dari menuruti perintahnya. Sedangkan bagian lain dalam firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 56, penulis yang sama mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini bicara tentang menerima Yesus, karya Tuhan Yesus. Ya. Ia tinggal di dalam aku. Siapa ianya? Itu adalah kebenaran, Yesus, terang dunia. Dan aku di dalam dia. Dengan kata lain, firman ini mengatakan, karena iman pada karya Tuhan Yesus, pada iman pada Yesus, maka kita diam di dalam Allah, di dalam kebenaran. Nah, seolah kontradiksi. Sehingga apa sih jadi solusinya? Ini dia, ya. Kebenaran di dalam Tuhan adalah dia mengatakan hal ini karena ini sesuai dengan tema kita, ya, Alfa dan Omega. Yesaya 46 ayat 10a dikatakan declaring the end from the beginning. Siapa? Tuhan. Tuhan declaring the end from the beginning. Dalam bahasa Indonesianya terjemahan bebas, Tuhan menetapkan keadaan akhir sejak dari awal. Amin. Maksudnya apa? Bapak Ibu, saya mau gambarkan seperti kayak begini. Kalau Tuhan tidak menetapkan keadaan akhir dari awal, maka hasil akhirnya belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Tetapi kalau dia sudah menetapkan hasil akhir dari awal, maka hasil akhirnya akan sama dengan yang telah ditetapkan. Misalkan kalau Anda bangun rumah, ya, sebelum Anda bangun, Anda sudah menetapkan dulu mau bagaimana nanti akhirnya jadinya. Oke? Oleh sebab itulah, sesudah itu sudah tahu hasil akhirnya apa yang Anda mau, maka bahkan fondasi pun, awal dari fondasi harus menopang supaya hasil akhirnya terjadi. Inilah Tuhan kita, ya. Jadi dengan kata lain ketika mengatakan declaring the end from the beginning, artinya dia menetapkan dulu akhirnya. Bagaimana dia menetapkan akhirnya? Saudara, ini bukannya angan-angan. Ya, maksudnya apa? Begini, setiap hal yang Tuhan telah tetapkan, dia sudah bayar. Ya, siapa yang bayar? Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus menebus kita dan membayar setiap harga yang dibutuhkan supaya kita hidup di dalam janji-janjinya. Sebab itulah hasil akhirnya adalah suatu kepastian dan dia menetapkan awal berdasarkan hasil akhir. Artinya awal harus menopang sehingga hasil akhirnya adalah sesuai dengan apa yang sudah dia siapkan, dia bayar. Inilah yang menuju pada suatu kepastian. Kalau Anda nggak punya hasil akhir, Anda nggak tahu hasil akhir, ya Anda belum bayar hasil akhirnya, maka tidak akan ada suatu kepastian. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam Yesus adalah ya dan amin. Selalu ada kepastian. Seringkali kita berpikir ya dengan pola dunia. Pola kerajaan Allah adalah kepastian di dalam Yesus. Dia tahu akhirnya. Bahkan dia tahu akhir dunia bagaimana. Oke, dan dia bikin semua membawa kebaikan buat kita. Sekarang kita belajar dari kitab 1 Yohanes ini. 1 Yohanes ditulis berdasarkan ya Yohanes menulis, dia punya tujuan kitab itu ditulis. Tujuan itu ada di pasal terakhir, ya. Tetapi sebelum itu, ya, dia tulis awal pembukaan segala, dan semua awal pembukaan maupun jalan cerita kemudian harus menopang tujuan kitab itu ditulis, tujuan akhir surat 1 Yohanes ditulis.
Ya, baik itu penghiburan, penyediaan, kebenaran, atau jalan, semua tujuannya untuk menopang, memperlihatkan tujuan akhir dari 1 Yohanes ditulis. Oke? Jadi Anda ngelihat ini bahwa awal akan bersinergi sehingga hasil akhir terjadi ataupun jadi jelas, ya. Oke, sebab itu saya kasih unjuk tujuan akhir dari surat Yohanes ditulis ada di dalam 1 Yohanes 5 pasal 20. Ada 5. Pertama adalah menyatakan anak Allah telah datang sebagai manusia, ya. Kemudian yang kedua bahwa karunia Allah telah diberikan untuk mengenal Dia. Jadi bukan usaha kita, itu adalah karunia, anugerah, ya, pemberian Tuhan untuk mengenal Allah yang benar. Ketiga adalah kita ada di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain juga bahwa kalau kita ada di dalam Dia, Dialah yang jadi sumber. Ini penting, ya. Yang keempat dan kelima adalah Dia adalah Allah yang benar. Yesus adalah benar-benar manusia, Yesus adalah benar-benar Allah. Ya, sebagai manusia, Dia ngerti keadaan manusia. Sebagai Allah, Dia maha kuasa. Dan Dia adalah hidup yang kekal. Oke, inilah kira-kira ada 5 tujuan kitab ini ditulis. Sehingga ketika Anda baca kitab 1 Yohanes, nggak bingung lagi ketika Anda melihat pada tujuannya. Karena kitab Yohanes ini ditulis saat itu adalah juga untuk mengcounter pengajaran yang beredar saat itu. Ya, kira-kira pengajaran saat itu adalah gnostik, yaitu pengajaran yang kira-kira adalah Anda butuh Yesus dan yang lain, ada tambahan yang lain. Lalu Yohanes masuk dengan tujuan menerangkan ini semua, ya. Nah, oke, kita lihat contoh dalam Yohanes 1 ayat 1 untuk menerangkan bahwa Yesus telah menjadi manusia, sungguh-sungguh manusia. Ya, Yesus sungguh-sungguh telah menjadi manusia, maka kita bisa dengar, kita bisa lihat, kita bisa saksikan dia pergi ke sana sini dan kita bisa raba. Dan sebagai manusia, maka dia mengerti penderitaan manusia, dia mengerti kelemahan manusia. Ya, Yohanes mau mengatakan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan dia ngerti, di dalam kasih dia mengerti penderitaan, kesusahan, kebutuhan manusia. Dia ngerti kelemahan Anda dan saya, ketidakmampuan, ya, kita dan semua. Itu dia mulai dengan itu. Ya. Gak mungkin kalau Anda sama-sama manusia, lalu Anda menyuruh sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Jadi Yohanes mulai dengan kasih Allah. Dia jadi manusia, dia tahu kesanggupan, dia gak akan minta sesuatu, Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda sanggup. Ya, banyak hal lagi, tapi kita mau terarah aja, ya. Kedua, yang tadi tujuan ditulis adalah untuk memperlihatkan bahwa karunia telah diberikan untuk mengenal Dia. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, jikalau kita menuruti perintahnya. Jadi siapa yang berkata aku mengenal Dia tapi tidak menuruti perintahnya, ia dikatakan pendusta, di dalamnya tidak ada kebenaran. Orang-orang yang mungkin, aduh saya belum bisa ya semua, akhirnya dia merasa apakah dia pendusta ya, apakah saya kenal Allah. Nah, disinilah Yohanes masuk bahwa ya, kalau untuk mengenal Dia dibuktikan dengan kita mampu melakukan perintahnya, sedangkan Yohanes mengasih unjuk kuasa, Tuhan sudah mengaruniakan kuasa untuk mengenal Dia, sehingga kuasa untuk menuruti perintahnya pun telah dikaruniakan kepada kita. Ini bukannya tentang syarat. Ini sedang Yohanes menunjukkan bahwa Yesus saja, nggak perlu yang lain. Yesus telah memberikan karunia supaya kamu sanggup melakukan perintahnya. Kita nggak usah takut, gitu ya. Sanggup dan tidak sanggup, tapi Yesus yang di dalam kita, ya, telah memberikan kekuatan, kuasa untuk melakukan perintahnya. Karena ketika kita bisa melakukan perintahnya, itu tanda kita mengenal Dia. Sedangkan mengenal Dia itu, kuasa mengenal Dia sudah dikaruniakan. Anda lihat kan? Ya. Jadi beda dengan apa yang selama ini yang mungkin kita tangkap. Nah, ini juga diteguhkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi
kita. Ini bicara apa sih? Ini berbicara juga bahwa manusia tidak pernah menjadi sumber. Tuhanlah sumber. Sehingga ketika kita bisa melakukan perintahnya, sumbernya dari Tuhan. Bagaimana sumber dari Tuhan? Karena dia sudah mengaruniakan kuasa untuk kita bisa melakukan perintahnya. Jadi jangan hanya baca sepotong, tetapi bacalah tujuan akhirnya apa. Sehingga kita ngerti bahwa dan bisa merangkai apa yang sedang ditulis untuk menyatakan betapa Tuhan mengasihi dan dialah sumbernya. Oke? Dan yang ketiga, tadi tujuannya adalah menyatakan kita di dalam dia. Ini dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan begini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bagaimana? Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Tadi tujuan pertama diulangin lagi, ya, supaya kita hidup olehnya. Nah, makna hidup olehnya ini dalam bahasa saya berarti di dalam dia, ya. Ini pun Anda akan melihat lagi dalam 1 Yohanes 2 ayat 10. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 10 dikatakan, inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita. Sesudah ayat 9 langsung, ini 1 Yohanes 4 ayat 10a, bukan 2 ya. Sesudah ayat 9, ayat 10a langsung dikatakan bahwa apa? Inilah kasih. Maksudnya apa? Bukan kita yang mengasihi Allah, maksudnya bukan kita nggak boleh mengasihi Allah, enggak. Maksudnya Tuhanlah sumber. Ketika dikatakan dia di dalam kita, atau kita di dalam dia, kita sedang menyatakan Tuhan itu sumber. Saya bisa mengasihi Tuhan karena sumbernya Allah telah mengalirkan kasihnya dulu kepada saya. Saya bisa mengenal suara Tuhan dalam kitab Yohanes, saya katakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Ya, saya domba Tuhan. Anda mungkin bingung, saya domba Tuhan, tapi saya nggak kenal suara Tuhan, ya saya masih bingung. Anda nggak usah khawatir. Karena yang jadi sumber Tuhan. Karena Yesus juga katakan, aku mengenal domba-dombaku. Jadi kalau ini Anda nggak akan pusing, sehingga Anda tahu, oh intinya adalah sumbernya Tuhan. Kalau dia mengenal saya, ya, maka dialah yang kenal saya akan tuntun saya supaya saya mengenal suara dia. Kalau dia sumber kasih, maka dialah yang akan membuat saya merasa dikasihi sehingga saya bisa mengasihi dia dan sesama saya. Amin. Jadi ini dia, kita di dalam dia maknanya adalah Tuhan sumber, bukan manusia. Tuhan tidak pernah mempercayakan manusia jadi sumber. Ini prinsip ya. Jadi kalau Anda bisa melakukan yang baik, karena sumber yang baik ada di dalam kita. Kalau Anda bisa memaafkan, Tuhan nggak minta kita memaafkan dengan kekuatan kita. Nggak gampang, nggak mudah. Tetapi Tuhan mau kita memakai kekuatan dia, kemampuan yang ada, sumber dia di dalam. Itu dia. Enak kan? Tuhan. Kalau Anda bisa ngikutin firman Tuhan, dengan kata lain ya, kalau Anda baca kitab 1 Yohanes, kalau kita bisa mengasihi, kita bisa mengikuti firman-Nya, kita bisa hidup benar, karena sumbernya dia, di dalam dia kita ada. Nah, dari sinilah prinsip alfa dan omega berlangsung. Ingat tadi, Anda ingat ya, dalam kitab Yesaya 46, dia menetapkan akhir dari awal. Nah, prinsip alfa dan omega, Tuhan sudah menetapkan hasil akhir. Ya, Anda harus tahu, oleh karya Yesus, Yesus sudah membayar semua supaya Anda hidup di dalam janji Tuhan. Sehingga apapun keadaan kita, tidak masalah. Ya, dalam perjalanan hidup akan ada masalah, akan ada kebutuhan, tapi akan ada karunia, ada mujizat. Anda akan melewati bukit dan lembah, tetapi semua harus menopang hasil akhir. Hasil akhir adalah janji Tuhan. Apapun keadaan Anda saat ini, percaya karena Yesus telah membayar harganya agar hasil akhirnya, yaitu janji Tuhan, digenapi, ya, menjadi milik kita. Maka Anda tahu, apapun keadaan kita, semua akan menuju pada hasil akhir karena Tuhan yang jadi sumber. Ketika Anda punya masalah, Anda punya kebutuhan, Tuhan jadi sumber. Karunia yang Anda butuhkan, mujizat yang Anda butuhkan, Tuhan jadi sumber. Melewati bukit dan lembah, Tuhan jadi sumber. Amin. Inilah prinsip alfa dan omega. Sehingga saya mau katakan begini, milikilah
Selama ini kita tahu bahwa Tuhan tuh segala, Tuhan tahu, Tuhan sudah menetapkan segala, tetapi kadang kita tidak hidup dengan cara seperti itu. Ya, saya mengajak kita untuk mulai mengubah pola pikir kita, cara pandang kita, apapun keadaan kita saat ini, hasil akhirnya, ketika kita terus percaya, pasti sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan sudah bayar. Oke? Dan bukan karena keadaan mungkin kok seperti kacau, bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan. Walaupun saat ini bertolak belakang, tapi tetap percaya aja. Tuhan gak akan pernah berdusta. Jangan berhenti percaya. Dia sumber segala sesuatu. Dia sanggup mengubahkan, dia sanggup bikin mujizat, ya. Maka apapun keadaan kita, hasil akhirnya pasti sesuai janji Tuhan. Ketika kita melepaskan percaya ini, salah satu prinsip kerajaan Allah adalah percaya kita akan melihat dunia, logika kita, memasuki logika kita supaya kita mulai goyah. Ketika kita mulai goyah, kita nggak percaya, kita bimbang, kita nggak dapatkan. Oke? Harus hari ini, apapun juga keadaan kita, mulailah memiliki pola pikir yang baru. Kita manusia baru, sama seperti Yesus, sama seperti Tuhan, prinsip di kerajaan surga, Alfa dan Omega, yaitu apa? Hasil akhirnya Tuhan sudah tetapkan. Mungkin Anda misalnya ini bergumul dengan anak-anak Anda, tapi mulai perkatakan dan percaya bahwa hasil akhir yang Tuhan sudah bayarkan adalah anak cucu kita hidup perkasa di muka bumi. Apapun keadaan mereka hari ini, nggak peduli. Anda nggak perlu tahu, karena sumbernya bukan Anda. Anda nggak perlu jadi sumber, Anda nggak perlu tahu. Tuhan yang tahu segala-galanya, oke? Jadi apapun juga masalah Anda, baik itu masalah anak, kebutuhan, kesehatan, rumah tangga, ya, dan juga setiap pergumulan Anda. Mungkin hari ini kelihatannya tidak seperti yang Tuhan janjikan, tetapi saya mengatakan, firman Tuhan kasih unjuk, Tuhan telah menetapkan hasil akhirnya ketika Anda terus percaya dan menjadikan dia sumber, karena bukan keadaan yang jadi sumber, bukan kita sumber, maka janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Semoga memberkati dan mengubah pola pikir kita. Terima kasih.